Jadi pesugihan tadi jelas usaha ataupun cara melakukan mendapatkan kekayaan dalam hal ini materi dengan cara instan, khususnya berkaitan dengan berhamba ataupun bekerja sama dengan makhluk-makhluk gaib. Jadi kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aswaja Indonesia, salam literasi. Sahabat Aswaja Indonesia, masih bersama channel kesayangan Anda di Bincang Aswaja Indonesia. Pembahasan kali ini masih terkait dengan dunia klinik atau dunia metafisik gitu ya. Sebab orang Jawa ini lebih cenderung kepada budaya metafisik atau lebih terkenal dengan budaya gaib. Sebab apa? Ketika kita tarik ke belakang, banyak sekali para sesepuh kita, leluhur kita itu percaya dengan hal-hal tersebut. Namun masihkah ada di dunia saat ini? Tentunya kita pasti masih berdampingan dengan hal tersebut gitu ya. Nah, namun kali ini yang akan kita bahas itu adalah terkait masalah pesugihan. Pesugihan itu apa sih? Ya, karena pandangan orang-orang awam ini biasanya atau orang-orang dahulu ya, yang mereka masih percaya dengan hal-hal tersebut, biasanya berperspektif seperti ini. Ketika ada orang dia tidak kerja ya, tapi secara rezeki dia mengalir terus. Nah, langsung perspektif orang tersebut beranggapan bahwa wah, ini pasti menggunakan pesugihan agar apa? Kita ada pemasukan terus tanpa harus bekerja. Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut dengan beliau Bapak Hamidullah Ibda selaku buku penulis peradaban makam. Jadi silahkan sahabat Aswaja Indonesia nanti bisa baca-baca hal tersebut, karena di situ buku itu adalah membahas masalah dunia metafisik atau hal-hal yang tidak terlihat atau yang kasat mata. Nah, jadi seperti itu Pak. Seperti prolog tadi yang saya sampaikan, bahwa orang dulu itu beranggapan ketika ada tetangga kita dia nggak pernah bekerja, kemudian kok secara keuangan mengalir terus, bahkan bisa lebih kaya. Nah, langsung perspektif mereka tuh muncul, wah ini pasti pesugihan gitu. Nah, sebelum melebih ke teknisnya, sebenarnya pesugihan itu apa sih Pak menurut panjenengan ketika dijabarkan kepada sahabat Aswaja Indonesia? Ya, kalau kita merujuk kepada beberapa buku, terutama terkait dengan folklore, ramalan Jawa yang ditulis oleh beberapa ahli antropolog ataupun pakar dalam hal mistisisme. Pesugihan itu sebenarnya fenomena mencari keuangan, agar kan dari kata sugih itu kan kaya. Mencari kekayaan harta dengan cara yang singkat, dengan cara instan gitu. Dan tidak usah bekerja, tapi dikonotasikan bekerja atau berhamba pada makhluk gaib. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya dengan metode orang Islam itu sendiri, tanpa harus merujuk pada definisi ataupun laku pesugihan, karena pesugihan itu kan arahnya ke negatif ya. Tapi kalau dalam Islam, misalnya khususnya Islam di Jawa itu kan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu tidak bekerja loh. Tapi mereka kaya, tapi bukan kaya lah, tetapi rezekinya ada terus gitu lah. Itu kan sebenarnya juga fenomena, bukan pesugihan, tetapi oleh Allah rezekinya itu memang dijaga. Dia tidak mungkin kere bahasanya gitu. Nah, maka kalau menurut Cak Nun itu pernah mengatakan ada 3 jenis rezeki ya. Yang pertama rezeki transaksi, rezeki dari orang kepepet, yang ketiga itu dari rezeki orang bersyukur. Nah, kita kalau bisa mendapatkan dari rezeki orang bersyukur. Nah, apa kaitannya pesugihan dengan hal itu? Nah, kalau kiai-kiai itu kan dia itu memiliki semacam tirakat atau laku yang memang membuat dia dekat dengan Allah, dan oleh Allah dijamin rezekinya. Itu kan sah-sah saja. Bahkan kalau kita sudah sampai taraf wali dalam arti ya, itu nggak usah kerja, itu uang langsung ada terus ya, gitu. Nggak tahu sumbernya, min haitsulayah tasim memang. Dan itu memang ya tingkatannya bukan tingkatan saya, bukan tingkatan kita.
Nah, tetapi kalau orang Jawa itu kan perspektif putihnya, perspektif hitamnya itu orang Jawa itu tidak melakukan pendekatan pada Allah sehingga dia dijamin rezekinya yang min haitsu la yahtasib itu, tapi dia berhamba pada makhluk halus. Jadi pesugihan tadi jelas usaha ataupun cara melakukan mendapatkan kekayaan dalam hal ini materi dengan cara instan, khususnya berkaitan dengan berhamba ataupun bekerja sama dengan makhluk-makhluk gaib. Jadi kira-kira itu. Tapi kalau dalam Islam tadi kan bukan pesugihan, tapi kita mendekatkan diri pada Allah melalui dengan ibadah atau wirid-wirid tertentu dengan memakai kunci-kunci atau password tertentu sehingga tanpa bekerja pun rezeki kita itu memang dijamin oleh Allah. Seperti itu. Nah, kemudian Mbak, itu dari secara definisi ya, menurut beberapa yang pernah mengatakan hal pesugihan tersebut memang kata dasarnya sugih. Kalau orang Jawa bilangnya sugih gitu ya. Kalau orang bahasa Indonesianya adalah kaya. Nah, namun secara teknis Pak, apakah ada perbedaan terkait hal tersebut? Sebab apa? Tadi juga disampaikan sama panjenengan bahwa pesugihan itu ada yang menggunakan wirid, atau bahkan pernah saya dengar itu non sewu ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi sahabat Aswa Indonesia ketika pesugihan di Gunung Kemukus gitu. Itu kan terkenal banget tempat-tempat seperti itu. Itu kemudian harus mandi ke 7 sumur yang berbeda atau kali yang petuk itu. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya kalau itu nanti mungkin lebih ke tempat-tempatnya, tapi kita mungkin di sini lebih ke teknisnya atau bentuknya. Oke. Nah, kalau pesugihan di dalam konteks Jawa yang hitam tadi, itu yang pertama memang dia berhamba pada makhluk gaib. Bisa jadi dia di rumahnya atau di mana saja itu ada makhluk gaib yang dekat dengan dia, baik itu jin ataupun gendruwo ataupun yang lain. Jadi memang dia ya nggak ibadah, nggak mungkin sholat karena memang lakunya laku hitam. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin memelihara tuyul. Ini juga bentuk pesugihan ya, karena memelihara tuyul itu kan ada maharnya. Kalau kita pergi ke beberapa gunung ataupun beberapa tempat-tempat tertentu yang memang kita nanti menebus atau membeli tuyul itu seharga 1 juta misalnya, maka nanti sehari tuyul itu akan menghasilkan 1 juta. Konon seperti itu dari beberapa orang yang pernah cerita. Kemudian ada juga pesugihan ini kita dengan cara memberi tumbal ataupun memberi sesaji kepada makhluk itu. Jadi ini yang ketiga ya, misalnya kita kalau punya anak laki-laki misalnya, nanti kita pasti mati. Yang bisa hidup perempuan karena anak tersebut dimakan siapa gitu, atau entah garongan atau siapa ya yang memang akan menghasilkan uang. Bentuk yang lain saya kira banyak ya, termasuk ke tempat-tempat dalam tanda kutip ke tempat-tempat tertentu melakukan ritual sehingga dia akan lancar rezekinya. Itu beberapa hal yang memang menjadi teknis atau bentuk pesugihan. Tapi kalau kita merujuk pada antropologi orang desa, pesugihan itu sebenarnya bukan murni dia tidak bekerja ya. Tetapi ada bantuan makhluk lain yang memang melancarkan usahanya. Misalnya begini, ada seorang pengusaha ataupun orang punya bisnis rumah makan, agar supaya laris dia memakai tumbal ataupun raja ataupun apa di tempat rumah makan itu sehingga nanti laris dan dia cepat kaya. Atau para petani misalnya agar panennya lancar dia memakai tumbal atau raja apa dan sebagainya. Karena dulu ketika saya pernah dengan saudara dari Jepara, ketika mau mampir ke rumah makan dia itu nggak usah kono, nggak apa mbah, gendruwone wakeh ning kono. Nggak jadi, itu di Demak itu dulu. Saya kan berpikir apa itu yang dimaksud pesugihan ya, sehingga memang kalau orang bisa melihat secara metafisik itu setiap rumah makan khususnya yang rame itu juga ya ini bukan curiga gitu, ya, tapi mereka pasti ada guna-gunanya ataupun semacam hal-hal mistik yang diterapkan ataupun dipakai, itu pasti, meskipun ini ya tidak bisa dibuktikan secara kasat mata ya, tapi bagi orang Jawa itu memang masih kuat. Tidak hanya soal jual beli itu ya, tapi juga jasa.
misalnya jasa-jasa terkait dengan jual tiket pun itu juga ada juga Pak seperti itu. Artinya memang banyak sekali pesugihan dalam bentuk dia berhamba pada makhluk gaib, ngengoni makhluk gaib, ataupun memang memberikan sesaji atau persembahan atau tumbal, ataupun memasang semacam raja ataupun ya bahasanya raja lah, ataupun bukan suwo ya semacam itu di tempat-tempat dia berusaha. Atau yang terakhir bisa juga memakai suso. Ini juga suso itu tidak hanya pemikat laki-laki dan perempuan, tapi pemikat untuk membeli juga gitu. Maka nanti pantangannya banyak lah. Misalnya ada suso memasang 3 bulu harimau yang ada syaratnya dan sebagainya, itu banyak sekali. Tentu yang lain bisa berbentuk datang ke tempat-tempat tertentu, dia melakukan ritual, entah ritualnya seperti apa, itu bergantung keyakinan dan dorongan atau informasi yang dia dapat, sehingga itu diyakini menjadikan rezekinya lancar. Tapi dalam tanda kutip pesugihan ini tentunya ya tidak boleh ya, karena selama kita masih sehat seperti ini ya kita harus bekerja, karena tugas manusia itu kan ya Abdullah dan Khalifah. Abdullah berhamba pada Allah ya ibadah madhah, dan yang kedua Khalifah ini kan ya bekerja gitu loh. Jadi kira-kira itu sih sebenarnya untuk bentuknya. Kemudian gini Pak, pertanyaan terakhir, apakah bisa kita golongkan realistis ketika kita masuk di era modern sekarang ini hal tersebut itu Pak? Ya sebenarnya kalau melihat sekarang, tadi kan di awal disampaikan ya, orang nggak pernah kerja tengah-tengah mau udah tutut neng rezekinya kok lancar terus, tuku mobil, rumahnya bangun terus, beli mesin cuci, TV, kulkas dan sebagainya, itu duit dari mana lah? Kalau era sekarang memang sudah modern, orang bisa bekerja, apalagi work from home ya. Orang bisa bekerja di rumah, itu bisa bisnis online ya, bisa mendapat iklan dari Google Ads atau misalnya dari websitenya, dari YouTube-nya, itu kan tanpa bekerja penghasilannya dolar. Jadi itu bukan pesugihan. Pesugihannya era milenial lah kalau. Nah kalau yang kita bicarakan tadi kan sebenarnya arahnya itu memang mereka memanfaatkan alam gaib, makhluk gaib, baik dia berhamba ataupun memelihara, yang itu memang mendatangkan pundi-pundi dia sehingga membuat dia sugih atau kaya, sehingga itu disebut pesugihan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak atas penjabarannya terkait dengan dunia pesugihan ini. Jadi sahabat Aswajanesia, seperti itulah gambaran dari pesugihan. Nah di era saat ini ya bisa kita katakan realistis atau tidak, itu tergantung perspektif sahabat semua. Ketika masih mempercayai hal metafisik, tentunya ya bisa dikatakan itu masih ada. Namun bagi mereka yang biasanya berargumen dengan realistis, dengan teori-teori, tentunya itu bukan menjadi hal yang harus kita pikirkan ya. Karena di era modern saat ini, tadi udah disambung beliau, kita bisa menggunakan jualan online gitu ya, jualan online, kemudian dengan menjadi konten kreator di sebuah website atau apapun itu. Nah, seperti itulah pembahasan kita kali ini. Tentunya semua itu tergantung dari perspektif sahabat Aswajanesia. Di sini beliau hanya sekedar menjelaskan apa sih itu pesugihan. Itu tentunya pantengin terus channel Aswajanesia TV. Tunggu selalu video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Aswajanesia, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.